Lonjakan jumlah pasien di Rumah Sakit RSBA hingga ratusan orang mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Ali Fahmi, salah satu pengamat kesehatan, menilai BPJS Kesehatan kurang antisipatif dalam menghadapi kondisi seperti ini. Menurutnya, sebelum menjalin kerjasama dengan RSBA, BPJS seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang, terutama sejak program ini berjalan pada 2018 hingga 2024. Seharusnya BPJS Kesehatan sudah memiliki antisipasi untuk hal-hal semacam ini, baik untuk rumah sakit negeri maupun swasta. Jika tidak, masyarakat yang akan dirugikan, ujar Ali Fahmi. Ia juga meminta Dinas Kesehatan untuk hadir dan meningkatkan pengawasan terhadap rumah sakit, puskesmas, dan dokter swasta di wilayah Brebes. Sorotan juga datang dari H.M. Silaban, yang menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di Brebes. Menurutnya, meski bangunan fasilitas kesehatan, khususnya milik pemerintah, terlihat baik dari luar, pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Istri saya beberapa waktu lalu ditolak menggunakan kartu Indonesia Sehat KIS di salah satu puskesmas di Kecamatan Bulakamba. Seharusnya, kartu itu diterima tanpa kendala, keluhnya. Di sisi lain, Direktur RSUD Brebes, Dr. Rasipin, Mkes, melalui Humas RSUD Brebes, Dr. Adi, mengungkapkan bahwa jumlah pasien harian yang biasanya sekitar 400 orang kini melonjak menjadi 800 orang per hari di semua poli. Meski begitu, pihak rumah sakit tidak pernah membatasi jumlah pasien yang datang. Kami menerima pasien berapapun jumlahnya. Pelayanan tetap kami prioritaskan meski ada peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan, ujar Dr. Adi. Dengan membludaknya jumlah pasien, kebutuhan akan koordinasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan semakin mendesak. Peningkatan jumlah pasien ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kesehatan di Brebes, baik dalam hal pengawasan, antisipasi, maupun peningkatan kualitas pelayanan. Pak Ali Fahmi mengenai rumah sakit Brebes sekarang membludak ya. Membludak karena apa, Pak? Membludak pasiennya? Adanya satu rumah sakit yang begitu banyak pasiennya, tiba-tiba diputus hubungannya dengan BPJS. Sedangkan lebih dari separuh lebih lah kelihatannya masyarakat itu pengguna BPJS. Iya. Nah, akhirnya mereka mencari solusi alternatif ke rumah sakit Brebes ya? Alternatifnya ke rumah sakit bukan hanya di Brebes, alternatif ke rumah sakit yang lain juga. Tapi kan jumlahnya yang luar biasa. Solusi gimana harusnya? Ya sebelum itu kan harusnya perlu ditelaah lebih mendalam oleh semua ditangani pemerintah yang pemerintah supaya pasien tidak membludak kasihan. Jadi itu dong, Bang. Nah, kejadian itu kan dari 2018 sampai 2024 ya. Nah, diputuskan 2024 tanggal 20 Desember. Nah, komentar Bapak gimana? Harusnya bagaimana? Ya itu kan perlu kecermatan bersama sebenarnya sebelum dicuatkan di blow up secara menyeluruh, harusnya dirapatkan dulu secara internal, baik pemerintah atau pengelola rumah sakit. Nah, kalau sudah menduduk di rumah sakit Brebes ini misalnya, RSUD Brebes, solusinya bagaimana? Solusi harusnya bagaimana rumah sakit? Ya ditata ulang. Apanya? Manajemennya, pengawasannya, terus dokter mungkin ya? Ya dokternya iya. Terus tempat untuk pasiennya juga ada. Kalau perlu diperbanyak. Apanya? Rumah sakitnya. Ya, tambah lagi sebenarnya kan monggo istilahnya itu kan kewenangan dari kesehatan yang berwenang lah yang menangani. Cuma kan harus bisa meminit sedemikian rupa supaya lebih baik. Gitu Om Teguh. Bapak Silaban, yang mengenai BPJS bagaimana, Pak? Mengenai BPJS itu harus diatur oleh pemerintah. Harus diatur pemerintah. Ya memang diatur oleh BPJS. Terutama instansi yang terkait, dinas kesehatan. Oh, diatur. Pengawasannya? Nah, dokternya juga, ya, harus diawasi. Iya. Itu begitu ya. Saya.
Yang sudah terjadi ini kan ada Ya, penggunaan sampai 20 miliar, 22 ya. Miliar ya, bukan duit kecil lah. Solusinya bagaimana, Pak? Pasien juga banyak kan nih. ya solusi itu kan diselesaikan oleh BPJS sama rumah sakitnya. Solusi pada pemerintah, maksudnya pasiennya yang Pemerintah harus jadi hakim mau di situ. Pokoknya ngomong tak ngomong Pak. Simburi betul nih buri. menyelesaikan masalah itu. Iya simburi. Layanan di rumah sakit Brebes, apa di puskesmas, apa di mana-mana bagusnya. Yang niat bagus apa gimana? Menurut Bapak silakan. Saya selama di Brebes Iya. sudah sering ya masuk ke rumah sakit dan ke puskesmas. Walaupun itu rumah sakit yang dikelola swasta, yang paling parah itu yang dikelola oleh pemerintah. Iya. Gedungnya bagus, pelayanan akurat. Ambur. Yang di mana, Pak? Iya, semua apa gimana? Semua, Waduh. ya, Iya, iya. termasuk saya mengalami sendiri di puskesmas katanya. Oh, oke. Saya dibilang istri mati, Nggak berfungsi. ditolak. Oh, ditolak. Iya, Harusnya bagaimana? ya harus diterima. Boleh. Kalau Kalau itu kenapa bisa ditolak? dibilang mati kata operatornya, Harusnya bagaimana? Harusnya ya harus diterima. harus terima ya. Akhirnya, Akhirnya bayar sendiri saya. oh bayar di puskesmas. Ya, puskesmas Berapa bayar? Mbak? Berapa bayarnya? 60.000. Oh, 60.000. mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.